Shalom, damai di hati, saudara-saudaraku yang dikasihi, diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi di hari Jumat 20 Oktober 2023 ini dengan program Renungan Harian Keluarga. Saya percaya kita begitu rindu untuk beribadah kepada Tuhan, oleh karena menyadari kebutuhan kita betapa penting selalu dekat dengan Tuhan. Karena itu mari kita memulaikan ibadah ini dengan berdoa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di sorga, terpuji Engkau Tuhan, Allah yang senantiasa menuntun, menyertai perjalanan kehidupan kami. Di dalam Kristus Yesus yang sudah menyelamatkan kami, bahkan terus memberikan kehidupan bagi kami. Di hari ini, kami hendak beribadah lewat renungan harian keluarga. Kami memohon Engkau menerangi hati dan pikiran kami, memberi konsentrasi bagi kami, dengan tuntunan Roh Kudus, supaya kami dimampukan beribadah, membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan di saat ini. Namun ampun kami ya Tuhan, dari salah dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, keluarga Kristen yang diberkati, hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Rut, pasalnya yang pertama, ayat 17, hingga ayatnya yang ke-19. Firman Tuhan dituliskan demikian. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya, dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Bethlehem. Ketika mereka masuk ke Bethlehem, gempalah seluruh kota itu karena mereka, dan perempuan-perempuan berkata, Naomi kah itu? Saudara, demikian kebenaran firman yang kita baca hari ini. Kita merenungkannya dengan tema kesetiaan terhadap keluarga. Nah, keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Ungkapan Rut dalam ayat 17, dalam tanda petik, di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan, membuat Naomi, sang ibu mertua, berhenti memaksa Rut untuk kembali ke rumah orang tuanya. Pernyataan ungkapan yang tegas dari Rut menunjukkan komitmennya untuk terus mendampingi sang mertua kembali ke Bethlehem. Rut adalah seorang perempuan yang memiliki prinsip yang teguh dalam hal berkeluarga. Ia tidak hanya mengasihi suaminya, tetapi ia pun mengasihi keluarga suaminya meskipun suaminya telah meninggal. Cara hidup adat istiadat dan ketaatan Naomi kepada Tuhan Allah membuat Rut tidak bisa jauh darinya. Karena sikap dalam tanda petik terbiasa yang melekat pada Rut menjadi alasan kuat ia tidak mau meninggalkan Naomi seorang diri kembali ke Bethlehem. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam kehidupan pernikahan, tentu saja ada perasaan cinta antara laki-laki dan perempuan. Tetapi ketika Tuhan Allah menghendaki adanya pernikahan, sepatutnya mencontohi sikap Rut yang tidak hanya mencintai suaminya dalam keadaan apapun, tetapi juga mencintai keluarganya. Keputusan Orpa untuk kembali ke tempat
kelahirannya bukanlah tindakan yang salah, melainkan dipandang wajar dalam kacamata dunia karena ia sudah tidak memiliki hubungan dengan Naomi. Tetapi tindakan yang diambil oleh Ruth adalah suatu pernyataan iman yang tidak hanya mengikuti Naomi sebagai ibu mertuanya, tetapi setia dan mengikuti Tuhan Allah yang disembah oleh Naomi. Ada pernyataan tegas oleh Ruth yang begitu menggetarkan tentang komitmennya yang kuat, yaitu, "Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan." Kiranya ini juga menjadi komitmen kita untuk memelihara keluarga kita, untuk senantiasa hidup saling mengasihi. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari berdoa. Bapa di dalam sorga, Bapa Tuhan di dalam Yesus Kristus, terpuji Engkau Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang Engkau beri bagi kami di saat ini. Terima kasih Bapa mengingatkan kami untuk memelihara hubungan baik di tengah keluarga antara suami, istri, anak, orang tua, dan keluarga. Sebelah menyebelah, baik di pihak laki-laki maupun di pihak perempuan. Kami saling mengasihi, tidak membedakan satu dengan yang lain. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu hari ini. Menteraikan itu di hati dan pikiran kami. Bagaimana kami senantiasa hidup dalam ketaatan kesetiaan kepada Tuhan yang dicerminkan dengan kehidupan keluarga yang berkenan kepada-Mu. Kami berdoa memohon kepada-Mu Bapa. Engkau menerangi jalan kehidupan kami, menuntun perjalanan hidup pribadi dan keluarga kami masing-masing, agar tetap ada di dalam Engkau. Keluarga kami tetap dibangun di dalam Tuhan, di dalam Kristus Yesus sebagai dasar dari bangunan kehidupan rumah tangga. Berdoa kami juga kepada-Mu ya Tuhan, Kau memberkati persekutuan jemaat-Mu, Maranatha Paselatan. Engkau memberkati diaken, penatua, pendeta, komisi kerja, badan pekerja, bahkan kostel pegawai dan terlebih multimedia. Kau berkati mereka agar dimampukan dalam tugas tanggung jawab pelayanan. Bahkan mereka yang setia mendengarkan, mengikuti renungan harian keluarga ini, diberkati oleh Tuhan dimanapun berada. Berkati usaha pekerjaan kami ya Tuhan, dalam segala bidang kehidupan yang Kau percayakan kepada kami. Mampukan kami untuk terus berkarya hanya dalam tuntunan penyertaan Tuhan. Bangsa dan negara kami terus disertai oleh Tuhan, dijaga dan dilindungi, termasuk daerah kami, Kota Tomohon, diberkati oleh Tuhan. Terpuji Engkau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, demikianlah program Renungan Harian Keluarga di hari ini. Semoga ini memberkati, memberi inspirasi. Jangan lupa terus ikuti program Renungan Harian Keluarga ini setiap harinya. Jangan lupa like, share, subscribe. Tuhan menolong memberkati kita. Shalom.